Terima kasih saudara, masih bersama kami di Jogja hari ini. Ya, Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan layanan khusus bernama Paspor Simpatik. Ya, melalui layanan ini masyarakat dapat membuat paspor dengan proses sederhana tanpa ribet, dapat diakses pada akhir pekan atau Sabtu dan juga hari Minggu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, Bapak Nazarudin Syafaat melalui Zoom. Selamat sore Bapak Nazarudin. Selamat sore Mas Hani. Ya, bisa dijelaskan Bapak Nazarudin untuk paspor simpatik itu seperti apa? Ya, paspor simpatik adalah program pemberian paspor yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta di luar jam kerja. Program ini adalah program dari pemerintah pusat. Pada kesempatan ini kami lakukan dalam paspor simpatik ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Keimigrasi yang ke-74. Kita melaksanakan kegiatan pelayanan simpatik selama 3 pekan. Kita sudah laksanakan kemarin di hari Sabtu tanggal 6, kemudian di tanggal 13 kemarin, dan nanti di tanggal 20 kami akan melakukan kembali layanan paspor simpatik yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Ya, untuk waktunya sendiri selain memang dilaksanakan di selain jam kantor gitu atau jam kerja, biasanya dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau untuk paspor simpatik ini di luar jam kerja, Mbak. Jadi memang sejak kita ciptakan layanan ini untuk masyarakat yang tidak dapat melaksanakan atau mengajukan permohonan di jam kerja. Pada masyarakat-masyarakat yang sibuk di kerja, kita ada kegiatan layanan paspor simpatik ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak dapat melaksanakan permohonan paspor di jam kerja. Ini pelaksanaannya di luar jam kerja, biasanya di hari-hari libur dan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari besar. Seperti yang kita laksanakan pada tahun ini, yaitu dalam rangka Hari Imigrasi ke-74. Seperti itu. Baik, kita sudah mengetahui ya tujuannya untuk paspor simpatik ini untuk masyarakat yang sibuk di hari kerja dapat membuat paspor di hari libur Sabtu atau Minggu atau di hari besar. Nah, untuk Bapak Nazarudin, untuk layanan paspor simpatik ini selain tujuannya untuk para warga masyarakat Indonesia yang sibuk, apakah di hari-hari biasa masih dilakukan pelayanan untuk masyarakat seperti masyarakat manula ataupun untuk ibu hamil dan sebagainya, masih akan apakah ada prioritas seperti itu Pak untuk pembuatan paspor ini Pak? Untuk pembuatan paspor kita tetap melakukan pelayanan di hari-hari besar. Dari Senin sampai Jumat kita tetap melakukan pelayanan dari jam 8 sampai jam 4. Itu tetap kita buka dan tetap untuk masyarakat umum bisa mengaksesnya dengan melalui aplikasi kami untuk permohonan paspor, yaitu dengan aplikasi M-Paspor untuk memperoleh antrian. Kemudian untuk layanan bagi manula dan orang, Seperti apa Pak sistemnya? untuk setiapnya kita selain di simpatik ini ya Pak, untuk setiap hari kita selalu buka kuota. Sehari itu kita buka untuk 200 pemohon. Kemudian untuk layanan di paspor simpatik ini kita buka untuk pekan ini sebanyak 50 permohonan, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, untuk layanan ini Bapak untuk pembuatan paspor baru atau juga bisa perpanjangan. Tapi untuk yang kehilangan paspor, apakah bisa Pak untuk paspor simpatik ini Pak? Ya, untuk kegiatan paspor simpatik ini hanya untuk pembuatan paspor baru dan untuk perpanjangan, Mas Roni. Sedangkan untuk yang hilang ataupun rusak itu hanya bisa dilayani di jam kerja. Oke, baik. Kemudian untuk informasi terkait paspor simpatik ini bisa diakses dari mana saja Pak? Mungkin selain mungkin di sini melalui TVRI Yogyakarta, mungkin ada di sosial media atau seperti apa Pak? Ini kita sudah sosialisasikan baik di media sosial maupun di media massa lainnya. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor melalui fasilitas paspor simpatik ini, dapat langsung ke kantor imigrasi di hari itu besok. Kita buka untuk umum, silakan datang aja membawa persyaratan paspor dan akan dilayani. Iya, untuk hari besar apakah masih bisa dilayani Bapak?
Biasanya kita ini ada instruksi dari pusat, jadi setiap kegiatan hari besar itu biasanya memang diprogramkan paspor simpatik ini untuk selalu dilaksanakan. Oke, sejauh ini bagaimana antusias masyarakat Yogyakarta terkait adanya layanan paspor simpatik ini, Pak? Alhamdulillah, setelah 2 pekan kita laksanakan, ini kuota selalu penuhi, bahkan melebihi yang sudah kita tetapkan. Ya, kami sangat senang dengan layanan ini bisa membantu masyarakat untuk memperoleh paspor dan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Ya, mungkin ada ya masyarakat yang menanyakan apakah perbedaannya dari paspor simpatik ini dengan easy paspor, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Oh ya, Mas Sony, kita memang mempunyai 2 program. Selain pelayanan di kantor imigrasi Yogyakarta, kita ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan easy paspor, dan kedua kegiatan paspor simpatik. Untuk kegiatan easy paspor ini adalah kegiatan pelayanan paspor yang diberikan oleh kantor imigrasi kepada masyarakat berbasis komunitas. Jadi bagi masyarakat yang tergabung bisa sebagai satu instansi, satu kelompok masyarakat, satu sekolah, ataupun kelompok masyarakat lainnya dapat mengajukan surat permohonan untuk diberikan layanan easy paspor namanya. Jadi nanti petugas akan datang ke tempat, ke instansi tersebut, ke tempat kelompok masyarakat itu untuk memperoleh layanan paspor. Sedangkan untuk paspor simpatik ini tidak berbasis komunitas, siapnya bisa mengakses layanan paspor simpatik ini. Dan bedanya untuk layanan paspor simpatik biasanya tempatnya di kantor imigrasi, masyarakat kantor cuma di luar jam kerja. Oke. Perbedaan antara paspor simpatik dengan easy paspor. Oke, terkait biaya, Pak, apakah ada perbedaan biaya untuk pembuatan paspor simpatik maupun easy paspor? Untuk biaya itu tetap sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita memiliki 2 biaya. Untuk paspor biasa itu dikenakan sebesar Rp350.000 dan untuk paspor elektronik sebesar Rp650.000. Baik, Pak Najarudin, untuk proses pembuatan paspor simpatik ini seperti apa, Pak? Apakah memang harus mengantri terlebih dahulu secara online atau memang harus langsung datang ke imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta, atau memang di jam seperti di jam kerja meskipun itu hari libur, Pak? Untuk layanan paspor simpatik kali kita buka dari jam 6 sampai jam 12. Masyarakat tidak perlu mengantri, dapat langsung ke kantor ini di jam tersebut dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Dia akan langsung dilayani oleh petugas kami di sini. Oke, baik. Melihat antusiasme warga Kota Yogyakarta di momen yang spesial ini terkait pengadaan paspor simpatik ini seperti apa, Pak? Apakah kedepannya juga nanti akan diperpanjang begitu waktunya? Kalau tadi mungkin Bapak mengatakan hanya dilaksanakan hingga 3 pekan saja. Kita masih melihat antusias masyarakatnya, Mbak Winda. Apabila memang nanti dimungkinkan untuk terus dilaksanakan kegiatan ini, kita akan upayakan kegiatan terus dilaksanakan. Baik, boleh diinformasikan kepada kami, Bapak, untuk media sosial dari Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga bisa melihat secara langsung bagaimana apakah syarat-syarat dan juga kapan bisa untuk mendaftar untuk untuk paspor secara khusus ini, Pak? Melihat di Instagram kami di kantor imigrasi Yogyakarta, kemudian juga ada di Facebook, dan untuk persyaratan itu masyarakat hanya perlu membawa KTP, kemudian kartu keluarga, dan salah satu bukti identitas seperti lahir, ijazah, ataupun surat nikah. Dan tips buat masyarakat, apabila nanti datang dan untuk lebih memperkami juga, pastikan data yang dimiliki oleh pemohon tersebut, baik di KTP, kartu keluarga, maupun di ijazah atau akte lahir, itu sinkron. Baik itu ejaan nama, tanggal lahir, maupun tempat lahir. Ketika ada perbedaan, tentunya nanti di sistem kami itu akan ada penolakan. Ini kami
menghimbau ketika datang ke kantor imigrasi sudah memastikan data di semua yang dibawa itu sudah sinkron. Iya, Begitu. untuk sejauh ini di rangkaian event tertentu yaitu pembuatan paspor simpatik ini Pak, kebanyakan yang mendaftar di kategori remaja, lansia atau seperti apa Pak? Beragam memang, dan kita lihat semua baik yang muda juga, yang tua juga ada, dan rata-rata mungkin memang para pekerja yang tidak dapat melaksanakan permohonan paspor di hari kerja, sehingga memanfaatkan kegiatan paspor simpatik ini untuk melakukan permohonan paspor. Oke, Pak Nazarudin, sebenarnya dalam rangka apa untuk imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta ini untuk menggelar atau membuka akses di Sabtu dan Minggu? Sebenarnya dalam rangka apa sih untuk imigrasi kelas 1 Yogyakarta? Ya. Pada kesempatan ini kita buka layanan simpatik ini dalam rangka hari ulang tahun imigrasi yang ke-74 yang akan jatuh nanti di tanggal 26 Januari. Itu adalah puncak acaranya, dan salah satu rangkaian dari hari imigrasi ini adalah pemberian layanan paspor simpatik di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia, termasuk di Yogyakarta ini. Oke, sejauh ini dalam 2 pekan apakah juga ada kendala dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta dalam pelayanan untuk paspor simpatik ini Pak? Alhamdulillah setelah 2 kali kita lakukan kegiatan jalan dengan lancar. Ya, boleh dijelaskan Pak rangkaian dari ulang tahun dari imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta selain pemberian pelaksanaan untuk pembuatan ini Pak untuk hari Sabtu dan Minggu, selain itu rangkaian acaranya apa saja Pak? Rangkaiannya jika di kantor imigrasi Yogyakarta sendiri kita ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka ini. Yang pertama kita kegiatan paspor simpatik ini, kemudian kita ada kegiatan bakti sosial, kemudian ada kegiatan jalan sehat yang nanti akan dilaksanakan barengan di hari itu tanggal 20 itu kita laksanakan juga jalan sehat. Kemudian kita adakan kegiatan donor darah, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Dan puncaknya nanti di hari imigrasi kita akan mengadakan upacara sekaligus syukuran di hari ulang tahun imigrasi ini. Gitu, Mas Sony. Iya. Baik, terima kasih Pak Nazarudin Syafaat selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Sony, mungkin tadi sedikit sharing session bersama Pak Nazarudin, mungkin ini bisa menjadi informasi terupdate sore ini untuk pemirsa yang ada di rumah, dan mungkin pemirsa di rumah yang belum sempat mengurus paspornya bisa nih di hari Sabtu dan Minggu. Iya, di hari libur ya. Iya, betul sekali. Baik, dan saudara, beragam informasi menarik lainnya akan menghadirkan seusai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Jogja hari ini.